Pasti banyak dari kalian yang penasaran sama Realme 9 4G ini. Soalnya ini adalah satu-satunya smartphone di bawah 3 juta yang udah punya kamera 108 MP dan layar Super AMOLED. Gokil. Tapi gimana kualitasnya? Apa bener sebagus harganya? Yuk kita tes bareng-bareng. Setelah saya hands-on Realme 9 4G ini selama beberapa hari, menurut saya Realme 9 4G ini memang asli istimewa. Mulai dari kamera ProLight 108 MP yang udah pakai sensor Samsung ISOCELL HM6, layar Super AMOLED 90Hz, in-display fingerprint yang udah support heart rate detection, dan yang bikin saya lumayan takjub justru daya tahan baterai 5000 mAh yang di luar dugaan awet banget bisa dapat angka 19 jam 45 menit pas kita baterai test. Asli ini awet banget. Dan itu semua ada di smartphone dengan harga cuma di bawah 3 juta aja. Mantap. Tapi, meskipun banyak sekali kelebihan di Realme 9 4G ini, bukan berarti ini smartphone udah sempurna. Masih ada beberapa kekurangan yang bakal kita bahas tuntas di sini nanti. Tapi pertama-tama kita balik dulu ngomongin kamera 108 MP-nya ini. Kamera 108 MP di smartphone 2 jutaan. Emang bisa sebagus apa saya pikir? Dan inilah hasilnya. Ternyata hasil jepretan di mode 108 MP-nya mantap. Detail clear banget, warnanya vibrance dan dynamic range-nya luas. Beneran mantep buat smartphone di range harga 2-3 jutaan. Yang kayaknya sampai saat ini belum ada yang sebagus ini. Kayaknya Realme ini sukses ngebawa sensor Samsung ISOCELL HM6-nya ini di main kamera 108 MP-nya Realme 9 4G ini. Tapi, ada tapinya nih. Meskipun mode 108 MP ini bisa nampilin kualitas sesuperior ini, tapi masih kurang begitu tangguh buat kondisi backlight, khususnya buat motret objek yang terkadang kurang fokus. Jadi butuh effort ekstra buat dapat hasil terbaik di mode 108 MP-nya. Mesti lebih steady karena memang image processing-nya nggak secepat mode autonya. Tapi kalau dalam kondisi yang nggak backlight, asli kualitasnya the best. Apalagi kalau buat motret landscape kayak gini. Tapi kalau di mode autonya jelas istimewa banget. Warnanya vibrance, detailnya mantep, dan dynamic range-nya tetap luas. Meskipun memang tentu saja belum secakep mode 108 MP-nya. Tapi kalau buat all-round dan tahu beres meskipun asal jepret, mode autonya ini benar-benar mantep di segala jenis kondisi, dan jarang sekali miss fokus objeknya. Di sini fitur PDAF buat akurasi fokus sensornya emang terasa upgrade-nya kalau dibanding sensor ISOCELL HM2. Jadi autofocus lebih cepat dan detail, mantap dan memuaskan. Kalau kalian mau lihat langsung seberapa cakep detailnya, file-file foto udah saya upload ke Google Drive, yang linknya bisa kalian download di kolom deskripsi. Kalau di mode Street Photography 2.0-nya ini yang paling saya suka justru filter-filternya, yang punya koleksi color grading yang unik-unik. Di mode portraitnya juga oke, karakter warnanya masih konsisten dengan main kamera, fokusnya bagus dan bokehnya deep. Separasi objeknya overall termasuk rapi, meskipun memang terkadang masih ada miss, yang mana sangat ditoleransi kalau kita kembali ke harganya. Overall masih sangat mantap lah. Nah, kalau di mode ultrawide-nya ini yang paling saya suka adalah distorsinya yang minim banget. Kuat nanganin backlight, dan tone warna masih konsisten. Meskipun tentu aja detail dan dynamic range-nya jelas menurun di kamera 8 MP super wide-nya, kalau dibandingin main kameranya. Tapi lagi-lagi masih cukup memuaskan. Lanjut ke mode malam atau nightscape. Jujur kalau buat smartphone di range harga segini, foto malam harinya ini udah termasuk mantap. Menurut saya lagi-lagi ada peran dari sensor Samsung ISOCELL HM6-nya ini, yang punya Smart ISO yang bikin kecerahan maksimum lebih tinggi 1,6 kali di kondisi low light, dan noise control capability yang juga berhasil kurangin tingkat noise-nya. Ditambah juga dengan teknologi Nona Pixel Plus yang pakai pixel binding 9-in-1 biar foto low light jadi lebih terang. Keren sih ini. Tapi rekomendasi saya lebih cocok di kondisi low light yang masih ada sumber cahaya aja, bukan kondisi gelap total. Ingat juga harganya bro. Front kameranya pakai 16 MP AI Beauty kamera Sony IMX471. Detailnya cakep sih, cuma skin tone-nya aja masih terlihat agak pucat. Overall oke, tapi masih belum bisa dibilang istimewa seperti main kameranya.
Buat kondisi backlight juga masih belum terlalu tangguh meskipun masih bisa handle. Tapi memang sih kita capture ini semua tepat jam 12 siang. Cukup wajar kalau susah nangkep backlightnya. Begitu juga dengan selfie videonya. Detailnya masih bisa tercapture dengan baik di resolusi maksimal 1080p 30 frame per seconds-nya. Tapi sayang seperti yang bisa kita lihat stabilisasinya masih kurang bagus. Kalau untuk urusan fotografinya, saya akui Realme 9 4G ini udah over the top untuk kelas harganya. Tapi jujur ada kurang balance di bagian video recordingnya aja. Selain mentok di resolusi 1080p 30 frame per seconds, stabilisasinya masih belum memadai dan kualitas recordingnya tergolong biasa-biasa aja. Karena kurang stabil di beberapa kondisi, saya malah lebih suka recording video pakai kamera ultra wide-nya, yang memang bisa terlihat lebih smooth dan stabil dibanding main kameranya, meskipun tentu detailnya berkurang. Hal ini sempat kita keluhkan ke pihak Realme juga, tapi kabar gembiranya dari pihak Realme bilang kalau fitur Ultra Steady nanti bakal muncul di update software selanjutnya. Nah, kalau gini jelas jadi angin segar buat video recordingnya ini. Mantap lah. Overall untuk kemampuan fotografinya, buat saya sangat memuaskan dan termasuk salah satu yang terbaik di kelas harganya. Cuma kurang di video recordingnya aja, yang masih mesti nunggu update software di akhir April nanti. Selain kamera, desainnya ini saya juga suka, khususnya karena tipis dan entengnya ini. Yang rada ngingetin saya juga sama desain slim Realme 8 Pro, soalnya ini malah lebih tipis dan ringan dibanding Realme 9 Pro-nya. Jadi sangat nyaman di handheld, tipisnya cuma 7,99 mm dan ringannya cuma 178 gram aja. Realme 9 4G yang saya hands-on ini warnanya Sunburst Gold. Bukan Realme kalau nggak ngasih desain baru terus. Kali ini Realme menyebutnya Ripple Holographic Design. Jadi bisa muncul efek-efek ombak gitu kalau kena pantulan sinar matahari. Unik sih, tapi jujur kalau saya pribadi lebih suka sama warna Meteor Black-nya ini. Soalnya kelihatan simple dan elegan aja. Tapi kalau ini sih balik ke selera masing-masing tentunya. Overall material dan build quality-nya sama sekali nggak kesan murah meskipun bodi belakangnya masih pakai plastik. Soalnya ini terasa tipis dan solid. Frame di samping-sampingnya ini juga pakai metal, nggak gampang ninggalin bekas sidik jari juga. Ke bodi bagian depan, di displaynya udah pakai 6,4 inch Super AMOLED Full HD+, refresh rate 90Hz, yang terasa makin smooth di Realme UI 3.0 Android 12-nya ini. Peak brightness-nya nyampe 1000 nits, jadi udah lumayan jelas buat kondisi outdoor siang hari. Udah pakai Corning Gorilla Glass 5, udah in-display fingerprint yang mantapnya lagi udah support heart rate detection juga kayak di Realme 9 series kayak kakak-kakaknya. Asli keren sih ini spesifikasi yang ada di displaynya. Tapi kalau untuk bezelnya masih ciri khas Realme seri angka ya. Dagunya memang masih rada tebel. Itu aja yang kurang menurut saya. Oh ya, satu lagi, speakernya juga masih belum stereo. Tapi kompensasinya kualitas suara speakernya ini ternyata mantep. Sampai saya agak ragu awalnya kalau ini beneran mono. Soalnya clarity-nya clear banget dan separasi suara antara treble dan bass-nya terasa oke. Kamera, desain, dan display udah mantep. Gimana performa dapur pacunya? Realme 9 4G ini pakai chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. GPU Adreno 610, 8GB RAM plus 5GB Dynamic RAM Expansion dengan internal storage 128GB. Dan karena udah triple slot SIM, artinya masih bisa di-expand memori eksternal juga up to 1TB. Selain 8GB RAM, ada juga yang versi lebih ekonomis di bawah 3 juta yang varian RAM 6GB. Memang sejak awal chipset Snapdragon 680 ini bukan didesain buat kebut-kebutan. Jadi memang kurang begitu cocok kalau buat dikeber main game berat dengan kualitas tinggi. Soalnya ini chipset memang didesain lebih cocok buat performa stabil dan efisiensi dayanya. Yang mana bikin saya takjub itu durability baterai 5000 mAh-nya yang kalau saya tes pakai PC Mark Battery Test bisa nyampe hampir 20 jam. Parah sih. Ini hemat banget loh bro. Coba aja bandingin sama yang lainnya. Rata-rata masih ada di kisaran 15-16 jaman aja yang sekelas. Makanya pas kita tes buat nonton YouTube selama sejam juga cuma berkurang 5% aja. Terus kita tes buat main PUBG Mobile, setting grafik mentok di balance medium atau smooth high. Selama 30 menit permainan, temperatur maksimal di 39 derajat aja dan baterainya cuma berkurang 6% aja. Mantep. Genshin Impact setting default di low. Kita tes pakai setting rata kiri dengan 60 frame per seconds. Average FPS-nya masih dapat di 35 frame per seconds, dan frame drop paling parah di 25 FPS saja. Jelas masih playable banget. Selama 30 menit permainan, temperatur maksimal ada di 42 derajat aja dan baterainya cuma berkurang 12%. Menurut saya sih ini mantep.
Soalnya kemarin kita testing Snapdragon 680 ini di HP lain, angka yang didapat nggak seefisien ini juga. Kalau kita amati secara kestabilan FPS, temperatur dan konsumsi baterainya, menurut saya Realme 9 4G ini adalah salah satu yang paling bagus performanya buat pengguna chipset Snapdragon 680. Skor Antutunya ada di 290 ribuan juga, sedikit lebih tinggi dibanding lainnya. Begitu juga hasil Geekbench-nya juga masih lebih tinggi juga dibanding kompetitor. Mantap, stabil, performa optimal, dan hemat daya banget. Asli keren buat Realme. Selain itu udah ada 33 watt Dart Charge juga buat charging dayanya. Yang kalau kita tes 30 menitan bisa charge 50%, dan full charge cuma butuh waktu sejam lebih dikit. Overall, fitur-fitur yang ada di Realme 9 4G ini memang udah termasuk sangat komplit dan memuaskan. Cuma sayang memang Realme 9 4G ini masih belum dilengkapi fitur NFC aja. Oke, kesimpulannya. Jujur sampai review ini dibuat, saya belum tahu pasti harga bandrol fix dari Realme 9 4G ini. Tapi berdasarkan informasi dari pihak Realme 9 4G ini bakalan jadi smartphone di harga 2 jutaan untuk varian harga terendahnya. Kalau Realme 9 4G ini memang dibanderol dengan harga di bawah 3 juta aja, menurut saya sih udah sangat worth it sekali bro. Coba saya overview singkat. Kualitas main kamera 108MP, display Super AMOLED 90Hz yang udah in-display fingerprint dengan heart rate monitor, desain tipis dan ringan, durability baterai yang super awet, dan performa Snapdragon 680 yang so far bagi saya paling optimal dibanding lainnya. Kurangnya buat saya cuma di belum ada NFC-nya aja, belum stereo, tapi punya kualitas speaker mono yang ternyata bagus. Dan tidak ada stabilisasi di video recordingnya yang ternyata juga bakal dikasih update sama Realme. Jadi overall ya cuma tinggal belum adanya NFC aja. Dengan fitur selengkap dan kualitas sebagus ini di harga di bawah 3 juta, udah pasti kalian menang banyak bro. Langsung gaspol beli aja. Soalnya di varian terendahnya yang bakal dijual online ada potensi bakal laku keras. Oke, segitu dulu review dari saya. Saya Vian, see you in the next videos.